Untuk apa punya 1000 baby oil di rumah? Berikut cerita kriminal Pesta 1000 Baby Oil dengan pelaku utama P. Diddy. Kasus Sean Combs, rapper ternama yang dikenal dengan nama P. Diddy atau Puff Daddy, kini menarik perhatian publik dan media setelah dia didakwa dengan tuduhan yang sangat serius, termasuk perdagangan seks, pemerasan, dan pelanggaran senjata. Tuduhan-tuduhan ini muncul dari penangkapannya di sebuah hotel di New York pada 16 September 2024 dan membuat Diddy menghadapi ancaman hukuman penjara seumur hidup jika terbukti bersalah. Dalam persidangan awal, permintaan jaminan sebesar 50 juta US dollar yang diajukan oleh tim hukum Diddy ditolak oleh hakim dengan alasan kekhawatiran bahwa tidak ada kondisi jaminan yang cukup untuk melindungi masyarakat dan saksi dari potensi ancaman atau intimidasi. Tuduhan terhadap Diddy tidak hanya mencakup perdagangan seks, tetapi juga mengaitkannya dengan jaringan kriminal yang melibatkan kekerasan, pemaksaan, dan ancaman terhadap korban-korban yang diduga dieksploitasi secara seksual. Jaksa menuduh bahwa Diddy menciptakan bisnis yang terstruktur, di mana karyawannya dan orang-orang di lingkarannya berpartisipasi dalam kegiatan ilegal, seperti pemaksaan kerja, penculikan, dan bahkan pembakaran. Salah satu tuduhan yang paling menghebohkan adalah bahwa Diddy diduga menyelenggarakan acara seksual yang dikenal sebagai freak-offs, di mana para korban dipaksa menggunakan narkoba dan mengalami pelecehan seksual. Dalam persidangan awal, jaksa memaparkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Diddy kerap menggunakan kekerasan fisik dan ancaman untuk memastikan para korban tidak melaporkan tindakannya kepada pihak berwenang. Salah satu contohnya adalah pesan-pesan teks dari wanita yang terlibat dalam acara freak-offs, di mana mereka mengklaim bahwa Diddy mengancam akan menyebarkan rekaman eksplisit jika mereka berbicara kepada media atau aparat hukum. Tuduhan ini semakin diperkuat oleh penemuan hampir 1000 botol minyak bayi dan pelumas selama penggerebekan di rumah Diddy di Miami dan Los Angeles. Barang-barang ini diduga digunakan dalam acara-acara yang diadakan oleh Diddy untuk memenuhi fantasi seksualnya. Lebih lanjut, jaksa juga menyebutkan bahwa setelah acara-acara tersebut, para korban seringkali membutuhkan cairan infus karena kondisi fisik yang melemah akibat konsumsi narkoba dan kegiatan seksual berlebihan. Namun, di balik semua tuduhan tersebut, tim hukumnya dengan tegas membantah keterlibatannya dalam kegiatan kriminal apapun. Pengacara Diddy, Mark Agnifilo, menyatakan bahwa kliennya adalah orang yang tidak sempurna, tetapi ia bukanlah seorang penjahat. Tim pembela juga menekankan bahwa Diddy telah sepenuhnya bekerja sama dengan pihak berwenang sejak awal penyelidikan, termasuk dengan secara sukarela pindah ke New York. Namun, meski dengan semua upaya ini, permintaan jaminan yang diajukan oleh tim hukum Diddy ditolak. Keputusan pengadilan untuk menahan Diddy tanpa jaminan membuat situasi semakin sulit bagi rapper tersebut. Di balik jeruji besi, Diddy tetap bertekad untuk membersihkan namanya. Tim hukum Diddy, meskipun kecewa dengan keputusan ini, tetap yakin bahwa mereka akan berhasil membebaskan Diddy dan membuktikan ketidakbersalahannya. Kasus ini bukanlah yang pertama kali bagi Diddy menghadapi tuduhan serius. Pada tahun 2023, Diddy juga digugat secara perdata oleh mantan pacarnya, penyanyi Casey, yang menuduhnya melakukan kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan pemaksaan pemberian obat bius selama lebih dari 10 tahun. Meski Diddy membantah tuduhan ini, kasus tersebut diselesaikan di luar pengadilan hanya sehari setelah diajukan, menimbulkan spekulasi tentang kebenaran di balik tuduhan tersebut. Kasus-kasus ini, meskipun menggemparkan, tetap harus melalui proses hukum yang panjang. Jaksa penuntut menegaskan bahwa penyelidikan mereka masih berlangsung dengan lebih dari 50 korban dan saksi yang telah diwawancarai. Pihak berwenang juga memperkirakan bahwa masih ada lebih banyak korban yang belum melapor, dan bahkan tidak menutup kemungkinan adanya tuduhan tambahan terhadap rekan-rekan Diddy.
Kasus Didi ini mencerminkan sisi gelap dari industri hiburan yang sering kali tersembunyi di balik gemerlapnya popularitas dan kekayaan. Tuduhan yang diarahkan kepadanya sangat serius dan mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang melibatkan kekerasan seksual, pemaksaan, serta penggunaan narkoba. Jika ini terbukti benar, maka akan menjadi bukti nyata tentang bagaimana kekuasaan dan pengaruh seseorang dapat disalahgunakan untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain. Namun Didi memiliki hak atas proses hukum yang adil. Pengadilan harus menimbang bukti dengan seksama. Meskipun demikian, mengingat banyaknya tuduhan, kasus ini menimbulkan pertanyaan serius tentang tanggung jawab moral dan hukum selebriti. Apakah Didi bersalah atau tidak? Satu hal yang pasti adalah bahwa kasus ini telah membuka wacana tentang pentingnya melindungi korban kekerasan seksual dan memastikan bahwa mereka memiliki akses ke keadilan. Kasus ini juga harus menjadi peringatan bagi para pelaku industri hiburan bahwa tidak ada yang kebal terhadap hukum, terlepas dari seberapa besar kekayaan dan pengaruh yang dimiliki. Terima kasih sudah menjadi saksi di Pelaku Utama. Tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe atau follow untuk dapat menjadi saksi kembali di Pelaku Utama.